Sekarang kita masuk bab baru. Dikasih nomor pembahasan ke-20, babun najasah wa izalatiha, bab tentang najis dan melenyapkan najis. Beliau akan menyebutkan di sini 17 macam najis. Nih, apa saja? Beliau katakan, wahya, dan barang-barang najis adalah satu, kullu muskirin, setiap yang memabukkan, ma'in, yang cair. Yang kedua, wal khamru, dan minuman keras, walau muhtaramah, meskipun dia dimuliakan. Kemudian wan nabidhu, dan nabidh. Nabidh itu adalah minuman keras tapi yang terbuat dari selain kurma dan anggur. Maka dari apapun juga, mau betul mau yang lain, pokoknya bukan dari kurma dan bukan dari anggur, disebut sebagai nabidh. Tapi kalau terbuat dari kurma dan anggur disebut khamr. Tapi sama-sama itu memabukkan sehingga haram. Nah, maka saya kasih angka 2 untuk khamr dan nabidh ini, saya kasih satu angka, yaitu nomor 2. Maka yang pertama, yang najis adalah setiap yang memabukkan yang cair. Apapun juga, meskipun dia bukan khamr. Kalau memabukkan, maka najis. Misalnya apa? Alkohol. Alkohol ada 2 macam kan? Ada alkohol yang membuat mati, ada alkohol yang membuat mabuk kalau diminum. Nah, alkohol yang membuat mabuk ini termasuk nomor 1. Kullu muskirin ma'i, maka najis. Kalau kita menyentuhnya maka najis, harus cuci tangan. Tapi kalau alkohol yang biasanya digunakan untuk kebersihan itu bukan alkohol yang memabukkan, itu alkohol yang mematikan. Peruntukannya bukan untuk minuman sama sekali. Kemudian yang kedua adalah minuman keras, baik dari khamr maupun dari selain khamr. Namanya khamr dan nabidh. Kalau dari kurma dan anggur, khamr. Kalau selain dari kurma dan anggur, disebut nabidh. Tapi sebenarnya intinya sama, dia itu adalah khamr. Kemudian nomor 3, wal kalbu, dan anjing. Ini najis. Sehingga kalau kita menyentuh anjing, sementara tangan kita adalah basah, maka kita najis. Atau kita kering, tapi anjingnya basah, nyentuh kita, maka apa? Najis. Apa? Kalau sama-sama kering, maka berarti tidak ada sesuatu yang terbekas, berarti tidak najis. Badan kita kering, anjingnya kering, kemudian dia ngebut, mepet kita, nyerempet kita, badannya nyerempet kita, tidak najis, karena sama-sama kering. Tapi kalau salah satunya basah, baru apa? Najis. Kemudian yang keempat, al-khinzir, babi. Kenapa babi dianggap najis? Karena pertama, babi lebih dahsyat daripada anjing. Kalau anjing najis, otomatis babi lebih najis. Demikian juga karena sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang main dadu, kata Nabi, sama dengan orang yang mencelupkan tangannya pada daging dan darah babi. Berarti menunjukkan bahwa najis. Yang kelima, wa ma tawallada min ahadihima, dan apapun yang terlahir dari salah satu keduanya. Jadi ada hewan lahir dari anjing, atau dari babi, atau dari anjing dan babi. Jadi bapak ibunya sama-sama anjing, atau bapak ibunya sama-sama babi, atau bapaknya anjing, bapaknya ibunya babi, atau sebaliknya, atau bapaknya anjing, ibunya kambing. Pokoknya ada salah satunya yang anjing atau babi, maka hukumnya sama. Jadi yang dimenangkan adalah yang najis. Bapaknya kambing, ibunya anjing atau babi. Yang dimenangkan adalah yang najis, yaitu anjingnya. Yang dimenangkan bukan bapaknya. Beda dengan manusia. Kalau manusia, nasabnya kembali kepada bapak. Tetapi kalau masalah seperti ini, yang dimenangkan adalah yang najis. Jadi, idza ijtama'an najasatu wa taharatu ghullibatin najasah. Kalau bergabung antara yang najis dengan yang suci, maka dimenangkan yang najis, yaitu dalam hal ini tadi. Yang keenam, wal maitatu, dan bangkai, illal adami, kecuali bangkai manusia, yaitu jenazah, wal samak, dan bangkai ikan, wal jarad, dan bangkai belalang, maka tidak najis. Kalau mau ditambahi lagi, satu lagi, yaitu binatang yang tidak punya darah yang mengalir, itu juga tidak najis. Sebagaimana sudah kita bahas dulu, kalau ada air minum kemasukan lalat atau kemasukan semut, maka semut yang mati di dalam minuman kita tidak menyebabkan najisnya minuman kita. Kenapa? La dama lahu sa'il. Lalat tidak punya darah mengalir di dalam tubuhnya. Ada darahnya tapi bukan darah yang mengalir.
Nyamuk juga begitu, ada darahnya, tapi bukan darah yang mengalir, sehingga tidak menyebabkan najis. Sehingga kalau mau ditambahi pengecualiannya berarti 4 ya. Manusia, kemudian ikan, belalang, kemudian yang tidak punya darah. Yang ketujuh, waddamu, dan darah, itu juga najis. Yang dimaksud darah di sini adalah darah yang mengalir. Misalnya panjenengan menyembelih kambing, kemudian kan darah mengalir tuh. Nah, itu najis. Tetapi darah yang sedikit dimaafkan. Misalnya panjenengan sedang sholat, tiba-tiba keluar darah dari hidung, tes. Nah, sedikit kan ini dimaafkan. Demikian juga panjenengan menggaruk gatal, kemudian malah kena jerawat. Nah, jerawatnya keluar darah. Sholatnya lanjutkan saja. Kenapa? Ini sedikit dimaafkan. Atau sedang perang, nah, kemudian bajunya basah dengan darah karena terkena darahnya musuh atau darahnya diri sendiri, dimaafkan karena sedikit. Yang kedelapan, wal qayh, dan nanah. Nanah disebut najis. Kenapa? Karena nanah hakikatnya adalah darah, tetapi damun fasid, darah yang sudah rusak. Asalnya dia merah darah, tapi karena rusak menjadi nanah, maka hukumnya sama dengan darah. Yang kesembilan, wal qay'u, dan muntah. Muntah definisinya apa? Sesuatu yang keluar lewat mulut kita dari sumbernya dari ma'iddah, dari perut besar. Dia sudah berada dalam perut besar, kemudian keluar. Lewat apa? Lewat mulut. Nah, itu namanya muntah. Maka najis menurut mazhab Syafi'i. Kenapa saya katakan menurut mazhab Syafi'i? Karena terus terang ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama ada yang mengatakan muntah tidak najis. Apakah ada hadis yang menunjukkan muntah itu najis? Ada. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani. Disebutkan, innama yughsalu, tiada lain baju itu dibasuh dari sebab kencing, dari sebab BAB, dari sebab mani, dan dari sebab darah, dan dari sebab muntah. Nah, Nabi sebutkan 5. Berarti ini menyebabkan apa? Najis. Tapi sayangnya hadisnya dhaif, sehingga menurut sebagian ulama muntah tidak najis. Nomor 10, warrawthu, dan tai. Nomor 11, wal baulu, dan kencing. Meskipun tai cicak tetap najis. Tai tikus sama juga najis. Tai cicak kenapa najis? Karena cicak tidak boleh dimakan. Maka yang dimaksud tai adalah tai yang dagingnya haram untuk dimakan. Kalau dagingnya halal untuk dimakan, maka tidak najis. Menurut pendapat yang dipilih oleh guru-guru saya. Meskipun saya jujur, kalau mazhab Syafi'i enggak peduli. Mau daging halal, mau daging haram, semua tai najis. Maka kalau pakai mazhab Syafi'i, telek lincung najis. Tapi pakai mazhab Hambali enggak, telek lincung enggak najis. Karena ayam halal dimakan. Kemudian 12, wal madhi, dan madhi. Yang ke-13, wal wadi, dan wadi. Apa bedanya madhi dengan wadi? Madhi adalah cairan yang keluar pada saat seorang suami hubungan sama istri atau menyentuh badan istri tapi belum sampai jima. Kalau sudah sampai jima kemudian ditutup dengan keluar cairan, nah itu namanya mani. Maka bedanya kalau mani itu setelah keluar mani maka sudah tidak ada syahwat. Tapi kalau madhi ketika keluar syahwat masih ada. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, saya sering keluar madhi. Kenapa? Karena menyentuh istrinya Fatimah keluar madhi. Mencium istrinya Fatimah keluar madhi. Bahkan sebagian orang melihat saja apa? Sudah keluar madhi. Itu intinya ketika menyentuh dengan syahwat atau mencium dengan syahwat atau melihat dengan syahwat akan keluar cairan. Itulah yang disebut sebagai madhi. Najis. Adapun wadi itu adalah cairan yang keluar setelah kencing. Kencing selesai, kemudian tiba-tiba ada cairan keluar. Nah, itu wadi namanya. Sumbernya katanya dari prostat. Wallahu a'lam. Ala kulli hal definisinya cairan yang keluar setelah kencing. Wadi. Yang ke-14. Wal ma'ul mutaghayyir, dan air yang berubah, as-sa'il min famin naim, yang mengalir dari mulutnya orang tidur. Ini najis. Tapi hati-hati, ini bukan iler, bukan liur, bukan. Kalau liur tidak najis.
Karena liur itu hukumnya sama dengan dahak, sama dengan ludah, enggak najis. Maka yang dimaksud beliau ini adalah cairan yang keluar dari sumber maidah. Dari sumber apa? Perut besar. Pada saat orang tidur kemudian keluar. Biasanya keluarnya terus menerus. Beda dengan liur. Kalau liur kan cuma tes, gitu. Habis itu berhenti, nanti keluar lagi, tes, berhenti lagi. Tapi kalau cairan yang keluar dari sumber maidah ini, biasanya keluarnya banyak. Sehingga seperti orang muntah begitu, keluar banyak. Itu yang najis. Yang ke-15, wa maniyul kalbi wal khinzir, dan maninya anjing dan maninya babi, wal mutawallid min ahadihima, dan maninya apapun hewan yang lahir dari salah satu keduanya. Kenapa maninya dianggap najis? Karena zatnya najis. Berarti cabangnya yaitu maninya juga ikut najis. Jadi pakai kaidah at-tabi mutabi. Pengikut itu mengikuti. Mani itu kan mengikuti badan. Ya, nah, badannya najis, otomatis berarti maninya juga najis. Yang ke-16, wala banu ma la yu'kalu lahmuh, dan susunya hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, illal adami, kecuali manusia. Maka susunya manusia tidak najis. Hewan yang tidak boleh dimakan, maka yang najis tidak hanya kencingnya, tapi juga susunya. Berdasarkan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melarang dari makan hewan jalalah dan minum susunya jalalah. Apa itu jalalah? Jalalah itu hewan yang makannya tai. Kalau di Jawa Timur itu ada ikan jendil, makannya tai. Maka ikan jendil ini karena makanannya tai nggak boleh dimasak. Lele juga begitu, dimasukkan di sapi tank, setiap hari makannya tai, nggak boleh lelenya dimakan. Kalau pengen lelenya dimakan, maka dikeluarkan dulu dari sapi tank, dipindahkan di tempat yang bersih, kasih makan yang bersih, sampai dagingnya lele berubah. Kalau sudah berubah, baru boleh dimakan. Kalau belum berubah, masih rasa TAI, maka haram untuk dimakan. Jadi kalau makanannya TAI, nanti rasanya juga TAI. Kalau makanannya selain TAI, maka insya Allah tidak akan mempengaruhi dagingnya. Demikian. Adapun manusia, susunya tidak najis, padahal manusia tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena kalau susu manusia najis, ya bayi-bayi nggak bisa nyusu. Demikian juga kalau susu manusia najis, ini berarti tidak ada kemuliaan bagi manusia. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Isra, wa laqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan bani Adam. Nah, salah satu bentuk kemuliaan Allah kepada manusia, dibuat susunya manusia tidak najis. Karena itu silahkan, minum susu manusia, nggak apa-apa. Ada seorang tanya kepada Syekh Albani, kalau seorang suami minum susu istri gimana? Jadi anak angkatnya enggak? Atau anak susuan juga? Kata beliau enggak jadi. Jadi silakan, boleh halal. Amma maniyul hayawan, adapun maninya binatang, ghairil kalbi wal khinziri, selain anjing dan babi, wa ma tawallada min ahadihima, dan yang terlahir dari salah satu keduanya, wal alaqah, dan alaqah, apa alaqah? Sekumpal darah. Wal mudghah, apa mudghah? Sekerat daging. Warutu batul farji, dan basah-basah yang keluar dari farji perempuan, fatahiratun, maka semuanya itu adalah suci. Apa yang dimaksud basah-basah yang keluar pada farji perempuan? Seorang perempuan memakai celana, kemudian mohon maaf pada bagian farjinya kemudian ada basahnya. Apakah pas mau sholat wajib ganti celananya? Tidak. Itu namanya rutubah, basah. Hukumnya sama dengan keringat. Seperti kalau panjenengan buka ketiak, ada keringatnya apa? Demikian juga di selangkangan ada ketiak, ada keringatnya. Demikian juga di bagian farji ada keringatnya. Itu semuanya hukum-hukum keringat sama, tidak najis. Kecuali kalau rutubah farji tadi sumbernya dari dalam, dari dalam kemudian keluar. Nah, maka menurut mazhab Syafi'i najis. Kenapa najis? Karena sumbernya dari dalam. Adapun rutubah ini yang bukan sumbernya dari dalam, maka hukumnya sama dengan keringat. Keringat itu dari luar, bukan dari dalam. Maka tidak najis. Nomor 17, wal juz'ul munfasil, dan bagian yang terputus minal hayawani, dari binatang hidup, maka hukumnya kamaitatihi, seperti bangkainya, yaitu najis.
illa sya'rul ma'kul, kecuali rambut dari hewan yang boleh dimakan, warisuhu atau bulunya, wasufuhu atau bulunya, wawabaruhu atau bulunya, fatahiratun, maka semuanya itu adalah suci. Jadi maksudnya kalau ada hewan hidup dipotong anggota tubuhnya, maka anggota tubuh yang terpotong tadi najis. Kenapa? Karena dianggap sebagai bangkai. Apakah ada yang melakukan? Ada orang-orang Arab, mereka kalau pengen makan daging unta tetapi tidak mau nyembelih unta, caranya dipotong bagian punuknya. Karena punuk itu ketika dipotong nanti akan tumbuh lagi, punuk muncul lagi. Nah, sehingga mereka ambil punuknya saja, digoreng. Nah, jadi apa? Bisa makan daging unta, tapi untanya masih hidup. Nanti ditinggal beberapa bulan muncul lagi punuknya, disembelih lagi punuknya. Nah, seperti ini diharamkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan apa yang dipotong dari binatang yang hidup maka dia adalah bangkai, sehingga dilarang oleh Nabi. Dilarangnya kenapa? Salah satu sebabnya dilarang supaya tidak menyiksa binatang. Ini binatang hidup dipenggal apa? Punuknya. Dipenggal punuknya. Ini menyiksa seperti ini. Atau panjenengan punya kambing atau punya sapi, pengen buat sop buntut sapi, buntutnya dipotong. Nanti akan muncul lagi atau tidak, wallahu a'lam. Nah, ketika dipotong kemudian antum masak, najis semuanya, haram. Najis dan apa? Haram. Yang tidak najis adalah bulu, sya'run, sufun, wabarun. Ini semuanya artinya bulu. Kalau dari kambing disebut sya'run. Kalau dari domba disebut sufun. Kalau dari unta disebut wabarun. Nah, tapi semuanya artinya apa? Bulu. Maka bulu ketika dipotong dari makhluk yang masih hidup, bulunya tidak najis. Lah kenapa dibedakan antara bulu dengan punuk? Karena bulu itu sebenarnya tidak mempunyai kehidupan. Ini ketika dipotong nggak terasa sakit. Berbeda dengan punuk. Punuk ini punya kehidupan. Sehingga ketika dipotong terasa sakit, keluar darah. Sama dengan jari kita dengan apa? Dengan kuku kita. Ini berbeda. Kalau jari dipotong sakit, maka ini jarinya hidup. Tetapi kalau kuku dipotong nggak sakit, maka kukunya nggak hidup. Karena itu dibedakan antara jari dengan kuku. Seorang suami bilang kepada istrinya, jarimu saya cerai. Maka ini cerainya sah terjadi. Kenapa? Jari tidak bisa dipisahkan dari istri Anda. Berarti kalau mencerai jari, berarti total semuanya tubuhnya tercerai semua. Tapi kalau mengatakan kepada istri, rambutmu saya cerai, ini tidak terjadi cerai. Kukumu saya cerai, enggak terjadi cerai. Mulutmu saya cerai, enggak terjadi cerai. Karena apa? Semuanya bisa terpisah dari tubuh manusia. Kemudian beliau mengatakan wala yadhuru syai'un, dan tidaklah suci sesuatu pun minan najasati, dari barang-barang najis, illa thalathatu asya, kecuali 3 barang. Yang pertama al-khamr, minuman keras, ma'a ina'iha, sama wadahnya, idza sharat khallan bi nafsiha, ketika dia sudah menjadi cuka dengan sendirinya. Jadi ada orang memeram. Memeram itu apa? Merendam anggur. Anggur ini setelah dibiarkan lama menjadi minuman keras. Tapi dia lupa merendamnya sampai lama sekali. Begitu dibuka sudah tidak jadi minuman keras lagi, malah berubah menjadi coka. Nah, maka seperti ini apa? Halal. Tetapi kalau dia merendam sampai menjadi minuman keras, kemudian dibuka, sudah siap untuk diminum oleh orang-orang yang suka mabuk, maka najis. Karena dia posisinya sebagai apa? Minuman keras. Tapi ketika dibiarkan lama, kemudian menjadi coka sendiri tanpa ada usaha dari dia untuk membuatnya sebagai coka, maka dia malah menjadi suci. Jadi memang aneh, kita punya wadah diisi apa? Kurma atau kismis. Suci kan? Tapi ketika dibiarkan menjadi minuman keras, najis. Dibiarkan menjadi coka, suci lagi. Kok bisa begitu? Karena memang apa? Posisinya sudah berubah. Jadi zatnya sudah berubah. Sehingga di sini berlaku hukum kaidah yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatih. Hukum berputar sesuai dengan ilatnya.
Ini kenapa dihukumi najis? Karena dia ilatnya sebagai minuman keras, berarti najis. Ini kenapa dihukumi sebagai suci? Karena dia sudah tidak ada minuman kerasnya lagi, tapi adanya adalah cuka. Nah, maka hukumnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Yang kedua, wal jildul mutanajjis, dan kulit yang najis bil mauti, dengan sebab kematian, yaitu menjadi bangkai. Wa yadhuru, dan menjadi suci bid-dabghi, dengan menyamaknya, zahiruhu, baik bagian luarnya, wa batinuhu, maupun bagian dalamnya. Misalnya panjenengan punya kambing, kambingnya mati karena kena penyakit. Nah, maka panjenengan masih punya kesempatan untuk memanfaatkan kambing tadi, yaitu kulitnya saja. Caranya kulitnya dipisahkan dari badannya, habis itu disamak. Disama artinya bagian yang lengket-lengketnya itu dihilangkan. Yang basah-basahnya itu dihilangkan. Kalau sudah hilang semuanya, maka kulit itu siap untuk dibuat jadi barang. Jadi sandal, jadi sepatu, jadi tas, dan sebagainya. Nah, maka itu suci. Suci semuanya, luar dalamnya. Sehingga kalau dibuat menjadi wadah minuman, boleh, tidak ada masalah. Kenapa di sini dikatakan bagian luar dan dalamnya semuanya suci? Karena sebagian ulama berpendapat yang suci hanya bagian luar, dalamnya enggak suci. Tapi pendapat ini lemah. Karena Rasulullah SAW pernah berwudu bersama para sahabat dari wadah milik orang kafir, orang musyrik, sementara wadah itu berisi air penuh. Nah, orang kafir kalau menyembelih binatang, hukum binatangnya apa? Bangkai, karena tidak memenuhi syarat. Bangkai berarti najis. Karena najis, maka berarti air yang terkandung di dalam wadah dari kulit tadi ikut najis. Tapi kenapa oleh Nabi malah digunakan untuk wudu? Karena ternyata sebelum dibuat untuk wadah sudah disamak dulu. Nah, karena sudah disamak berarti menjadi suci. Maka dalam dan luarnya sama-sama suci. Ya. Yang ketiga, wa ma sara hayawanan, dan apa yang sudah menjadi makhluk hidup. Bangkai ayam, kemudian keluar belatungnya. Belatungnya hidup atau mati? Hidup. Nah, berarti suci. Bangkainya najis, tapi belatungnya suci. Kenapa? Karena yang bangkai tadi mati, sementara belatung ini hidup. Kita lanjutkan satu pasal lagi. Faslun fi izalatin najasah. Pasal dalam membersihkan najis. Panas ya. Idza tanajjasa syai'un, apabila menjadi najis sesuatu bimulaqati kalbin, dengan sebab menyentuh anjing, au far'ihi, atau cabangnya anjing, ma'ar rutubah, bersama basah, ghusila sab'an, maka dibasuh sebanyak 7 kali. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau ada anjing lewat mengenai tubuh kita atau mengenai baju kita, sementara anjingnya basah atau kitanya yang basah, maka wajib dicuci 7 kali. Tidak hanya liurnya saja, tetapi memang hadis Nabi hanya menyebutkan jilatan anjing, sehingga sebagian ulama berpendapat yang dicuci 7 kali itu hanya liur anjing, bukan keringatnya, bukan badannya. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i, semuanya dicuci 7 kali. Ma'a masji'ih bahun nabi turabit tahur, dicampur salah satu pencucian yang 7 kali tadi dengan debu yang suci. Wal afdalu, dan yang paling utama, ayyakuna fil ula, debunya pada cucian yang pertama, thumma fi ghairil akhirah, kemudian pada selain cucian yang terakhir. Jadi panjenengan boleh milih cucian pertama atau kedua atau ketiga, pokoknya jangan cucian yang terakhir. Karena kalau cucian yang terakhir baru pakai debu, nanti perlu nyuci lagi dengan air, karena kotor dengan debu. Wal khinziru, adapun babi, kal kalbi, hukumnya sama dengan anjing. Nah, di sini mazhab Syafi'i menyamakan antara anjing dengan babi. Kenapa? Karena tadi babi lebih dahsyat keharamannya daripada anjing. Buktinya anjing tidak disebutkan keharamannya dalam Quran, tapi babi disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan walahmal khinzir fa innahu rijs, dan dagingnya babi maka dia itu adalah najis. Nah, berarti otomatis kenajisan babi lebih dahsyat daripada anjing.
Tapi ulama yang lain mengatakan karena Nabi mengatakan anjing tok, berarti hukumnya khusus untuk anjing. Di masa Nabi sudah ada babi. Sementara Nabi tidak menyebutkan babi, berarti babi nggak termasuk yang dicuci 7 kali tadi. Saya secara pribadi lebih memilih pendapat yang mengatakan tidak disamakan antara babi dengan anjing. Kenapa? Satu, karena Nabi tidak menyebutkan babi padahal babi sudah ada. Dua, antara liur anjing dengan liur babi ternyata kandungannya berbeda. Liur anjing terbukti bahwa dia mengandung penyakit-penyakit yang tidak bisa dilenyapkan kecuali dengan debu. Makanya Rasulullah suruh dengan debu, dan ini tidak bisa diganti dengan yang lain, dengan sabun dan sebagainya nggak bisa. Kemudian wama najasa, sesuatu yang najis bibauli sabiyin, dengan sebab kencingnya bayi laki-laki, lam yata'am anit ta'am, yang belum makan sesuatu illa laban, kecuali susu saja, yundahu bilma, maka boleh disiram dengan air. Jadi ini hukum khusus untuk bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan tidak termasuk. Dan ini khusus apabila bayinya belum makan selain susu. Kalau dia sudah makan selain susu, maka najisnya menjadi najis biasa. Tidak cukup untuk dicurahi air. Yang dimaksud yundah bilma, dicurahi air, itu adalah dicurahi air sampai mencakup seluruh najis yang mengenai satu tempat. Misalnya baju saya ini, terkenai satu lubang, satu lingkaran ini. Maka air yang digunakan untuk mencurainya itu harus mengenai seluruh lubang tadi atau lingkaran tadi ini. Wa ma tajassa bi ghairi dzalik, adapun yang menjadi najis dengan selain itu, fa in kanat ainiyah, maka jika najisnya ainiyah, wajibat izalatu ainihi, maka harus dihilangkan ainnya, wa ta'amihi dan rasanya, wa launihi dan warnanya, wa rihihi dan baunya. Wala yadur, dan tidak masalah taqa'u launin, persisanya warna, aurihin atau bau, asura zawaluh, yang susah untuk lenyap. Wa yadur, dan bermadarat taqa'uhuma, persisanya warna atau bau, warna dan bau, au ta'mi wahdah, atau persisanya rasa sendiri. Jadi gini, najis yang biasa yang disebut oleh para ulama najis mutawassithah dibagi dua. Apabila ada zatnya atau barangnya terlihat dengan mata, maka disebut sebagai najis ainiyah. Misalnya ada orang kencing di satu tempat, kemudian tergenang kencing itu pada tempat tadi, mata kita bisa melihat, oh ini ada kencing. Maka supaya tempat itu suci gimana? Zatnya kencing harus dihilangkan, disedot, buang. Kalau sudah dibuang, kemudian dicuci dengan air, baru suci. Maka harus dihilangkan satu, ainnya. Ainnya maksudnya zatnya kencing tadi. Ta'muhu, rasanya harus hilang. Launuhu, warnanya harus hilang. Rihuhu, baunya harus hilang. Tapi kalau ternyata masih tersisa satu saja, apakah itu warna, apakah itu bau, dimaafkan. Misalnya wanita haid, haidnya mengenai celana. Setelah itu celana dicuci, tapi masih ada warna merah, dimaafkan. Kenapa? Karena cuma warna saja. Tapi kalau gabung antara warna dengan bau, maka tidak dimaafkan. Warna saja dimaafkan, bau saja dimaafkan. Warna darah haidnya sudah hilang, tapi baunya masih amis-amis, suci. Baunya tidak ada, tapi warnanya masih kemerah-merahan, suci. Tapi kalau amis plus merah, ini masih najis. Maka harus dihilangkan salah satunya. Hilangkan baunya atau hilangkan warnanya. Dan pada masa sekarang sangat mudah. Pakai Baiklin misalnya, itu sangat ampuh untuk menghilangkan bau atau menghilangkan warna. Sehingga bagi kita orang-orang modern tidak susah sama sekali untuk mengamalkan ilmu seperti ini. Kalau orang-orang zaman dulu mungkin, wallahu a'lam. Wa illam yakun lin najasati ain, tetapi kalau najisnya tidak ada zatnya, kafa jaryul ma'i 'alaiha, maka cukup dialirkan air padanya. Ini disebut sebagai najis hukmi. Najis hukmi itu najis yang tidak tampak zatnya.
Contohnya, panjenengan punya bayi ngompol di kasur. Nah, ompolnya keluar masuk ke dalam kasur. Ini namanya tidak tampak zatnya. Bagaimana cara mensucikannya? Beliau katakan cukup dialirkan air padanya. Jadi kasurnya dijemur, ditaruh di atas tempat yang tinggi, kemudian dicurai 1 ciduk. Setelah dicurai 1 ciduk, airnya akan mengalir ke bawah. Maka ini sudah cukup. Kenapa? Karena ketika airnya mengalir ke bawah, airnya tadi membawa najis yang menempel pada kasur tadi, ikut turun ke bawah. Beliau katakan wa yustaratu dan disyaratkan wurudul ma'il qalil, datangnya air yang sedikit ke kasur yang najis tadi. Tidak boleh dibalik. Tidak boleh kasurnya yang masuk ke dalam air, tapi airnya yang masuk ke dalam kasur. Kalau panjenengan ada ember, kemudian kasur yang najis tadi dicelupkan tengahnya pada bagian ember tadi, kemudian diangkat, ini tidak cukup untuk mensucikan. Lah apa bedanya? Bedanya adalah kalau panjenengan ngambil ciduk, kemudian dituangkan pada bagian najis di kasur, ini sifat airnya adalah warid, airnya yang datang. Air yang datang dalam kondisi apa? Suci, berarti punya kekuatan untuk membersihkan. Tapi ketika airnya di dalam ember, kemudian tengah kasur yang najis tadi kita celupkan di ember, ini berarti airnya maurud, airnya didatangi. Nah, air yang didatangi menjadi najis. Kenapa? Karena airnya sedikit, kemasukan najis. Ikut-ikut apa? Najis. Sehingga ketika kasurnya diangkat, dia tidak punya kekuatan untuk mensucikan. Maka caranya bukan dimasukkan ember, tapi caranya dituangi air. Kemudian beliau mengatakan, wal ghasalatul qalilah. Air bekas mencucinya tadi, air yang dituangkan dari ciduk tadi, kalau dia sedikit tahirah, maka dia pun suci juga. Syaratnya idza lam tataghayyar, jika dia tidak berubah air tersebut, wa qad tahurul mahal, dan tempatnya sudah suci. Yang dimaksud sudah suci adalah tidak ada sifat-sifat najis tersisa padanya. Kasur dituangi 1 ember, sisa-sisa najis, sifat-sifat najis pada kasur tadi nggak ada. Bau nggak ada, warna nggak ada, rasa nggak ada. Kemudian air yang mengalir tidak berubah sama sekali. Airnya masih jernih. Maka air yang jernih tadi kita tandai airnya suci. Tapi hanya suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Untuk wudu nggak boleh. Tapi sucinya suci. Kenapa suci? Karena tempat yang dicuci tadi sudah bersih dan ketika airnya keluar dalam keadaan tidak berubah sama sekali. Kaum muslimin rahimahullah, inilah ringkasan pembahasan yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilakan.